Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus senantiasa menambahkan nikmat-Nya kepada kita semuanya. Shalawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan, kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kita semua selaku umat beliau yang insya Allah senantiasa setia mengikuti sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita semua mendapatkan syafaah dari beliau. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tema memaknai hari tua dengan bahagia dan fokus akhirat. Bapak Ibu yang berbahagia, kita mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 yang di dalamnya berisi doa yang Allah tuntunkan kepada kita semua, khususnya ketika kita telah memasuki usia 40 tahun ke atas. Allah berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Wa wassayna, telah kami wasiatkan al-insana kepada manusia, biwalidayhi, terhadap kedua orang tuanya, ihsanan, berbuat baik. Telah kami wasiatkan kepada manusia agar mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Bapak Ibu yang hadir, apakah semua ini manusia? Alhamdulillah manusia. Apakah Bapak Ibu semuanya punya kedua orang tua? Punya. Kenapa? Karena kita semua makhluk yang Allah ciptakan berasal dari laki-laki dan perempuan. Kita ingat, ada 4 model penciptaan manusia ke muka bumi ini. Yang pertama, Allah ciptakan manusia itu tanpa seorang laki-laki dan perempuan, yakni Nabi Adam alaihi salam. Yang kedua, Allah ciptakan manusia itu hanya dari seorang laki-laki. Siapa dia? Hawa, istrinya Nabi Adam. Dan yang ketiga, Allah ciptakan manusia hanya dari seorang perempuan tanpa laki-laki. Siapa? Isa bin Maryam. Dan yang keempat, model yang keempat, Allah ciptakan manusia dari seorang laki-laki dan perempuan. Siapa mereka? Itulah kita semuanya. Maka kita semuanya pasti punya orang tua, baik yang sekarang masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Ibu bapak yang berbahagia, maka Allah wasiatkan kepada kita semua manusia yang punya kedua orang tua agar apa? Kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Apa alasannya? Kenapa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita? Salah satu alasannya adalah hamalathu ummuhu kurha wa wadu'atuhu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Karena ibunya telah mengandungnya dalam keadaan yang susah payah, juga melahirkannya dalam keadaan yang berat pula. Ibunya mengandung dan menyapihnya selama 30 bulan. 30 bulan berarti 2 tahun 6 bulan. Hatta sehingga idza apabila balagha, ia telah sampai asyuddahu, pada usia dewasa, wa balagha arba'ina sanah, dan khususnya ketika ia telah sampai pada usia 40 tahun, qal, kemudian ia berdoa,
Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbi ya Rabb, auzi'ni, berilah petunjuk kepadaku an ashkura, agar aku bisa mensyukuri nikmataka, nikmatmu, allati yang an'amta, telah engkau berikan alaya kepadaku, wa ala walidayya, dan telah engkau berikan kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala salihan tardah, dan agar aku bisa beramal soleh yang engkau ridhoi, wa aslih li, dan perbaikilah diriku, baguskanlah diriku, sukseskanlah diriku, fi dzurriyyati, di dalam baiknya keturunanku, di dalam suksesnya keturunan, anak keturunanku. Inni tubtu ilaika, sesungguhnya aku bertaubat kepadamu, wa inni minal muslimin, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ibu bapak yang berbahagia, dari doa yang Allah contohkan ini, ada 5 muatan. Ada 5 hal di dalam doa ini yang harus kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita meminta kepada Allah agar bisa bersyukur. Yang kedua, kita meminta kepada Allah agar kita bisa beramal soleh yang diridhoi. Yang ketiga, kita memohon kepada Allah agar kita memiliki anak yang soleh. Kita soleh dan memiliki anak yang soleh. Yang keempat, kita memohon kepada Allah agar kita bisa bertaubat. Dan yang kelima, kita memohon kepada Allah agar bisa berserah diri kepada Allah Ta'ala. Ibu bapak yang berbahagia, 5 poin inilah yang selalu harus kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya ketika kita telah mencapai usia 40 tahun ke atas. Dan insya Allah dengan kita memohon kepada Allah 5 hal ini, insya Allah kita akan diberikan kesuksesan, husnul khotimah, ketika nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita meninggal dunia. Ibu bapak yang berbahagia, mari kita lihat 5 poin ini. Yang pertama, bisa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya Allah, berilah aku kekuatan, berilah aku petunjuk-Mu agar aku bisa bersyukur terhadap semua nikmat yang Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Ibu bapak yang berbahagia, ini poin yang sangat penting untuk kemudian kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan harapannya semakin kita tua, semakin usia bertambah, kita semakin pandai bersyukur, semakin bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita bersyukur? Karena nikmat. Begitu besarnya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah Allah berikan kepada kita. Dan kita ketika mau menghitung nikmat tersebut, niscaya tidak akan bisa untuk menghitungnya. Karena tugas kita bukan untuk menghitung nikmat tersebut, tetapi tugas kita adalah untuk mensyukurinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau hendak menghitung nikmat Allah, pasti kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Dan benar. Dan memang tugas kita bukan untuk menghitung-hitung nikmat tersebut, karena kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Tapi tugas kita hanyalah mensyukurinya. Mensyukuri nikmat yang telah anugerahkan kepada kita. Dengan syukur itu Allah berjanji akan menambahkan nikmatnya. Tetapi kalau kita tidak mau mensyukuri nikmat itu, mengkufurinya, maka Allah akan mengazab kita. Na'udzubillah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh jika kalian bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan, la azidannakum, pasti aku akan menambahkan kepada kalian. Wa la in kafartum, dan sungguh jika kalian kufur, mengingkari nikmat yang aku berikan kepada kalian,
Inna adzabi lasyadid. Sungguh azabku sangat pedih. Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan dengan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tambahkan nikmat dan Allah jauhkan dari azab. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang berbahagia, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan sempurna, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha menerima syukur ketika memenuhi tiga syarat, tiga rukun. Memenuhi tiga rukun. Yang pertama, syukur dengan qalbi. Asyukru bil qalbi. Syukur dengan hati. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa kita yakin bahwa semua nikmat yang ada pada diri kita hakikatnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat yang ada pada diri kita semuanya itu hakikatnya hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lainnya. Tidak dari yang lainnya. Kita diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat harta, anak, keluarga, dan lain sebagainya. Semua itu hakikatnya hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, syukur kita akan sempurna kemudian kalau kita penuhi rukun yang kedua, yaitu syukur bil lisan. Syukur dengan lisan. Yakni lisan kita senantiasa mengucapkan hamdalah, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji itu hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Bukan memuji diri kita yang tidak pantas untuk dipuji. Yang pantas dipuji hanyalah Allah yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita. Allah lah yang harus kita puji. Dengan membaca alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Maka Rasulullah SAW pernah mengatakan, alhamdulillah tamla'ul mizan. Lafaz alhamdulillah nanti di akhirat akan memenuhi timbangan. Artinya apa? Pahala yang didapatkan oleh seseorang yang mengucapkan alhamdulillah adalah memenuhi timbangan. Sangat banyak sehingga akan memenuhi timbangan kebaikan kita di akhirat. Kalau kita lengkapi dengan subhanallah, kata Rasulullah. Subhanallah walhamdulillah tamla'u ma bainas samai wal ard. Lafaz subhanallah walhamdulillah akan memenuhi antara langit dan bumi. Dan kalau kita lengkapi dengan 4 hal, 4 kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Arba'u kalimatin yuhibbullah. Ahabbul kalimati arba'u kalimatin yuhibbullah. Ada 4 kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Dan tidak mengapa dari manapun kita memulainya. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Maka bentuk kesyukuran kita dengan membaca alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan menambah nilai kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, syukur kita akan lengkap kalau kita lakukan dengan arkan, dengan perbuatan. Yakni menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk taat, bukan untuk maksiat. Menggunakan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk beramal soleh, bukan beramal salah. Menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah, bukan untuk berbuat dosa dan kemaksiatan. Itulah rukun syukur kita, yang insya Allah dengan 3 hal itu Allah akan terima syukur kita. Karena Allah maha menerima syukur. Asy-syakur. Allah maha menerima syukur kita. Ibu bapak yang berbahagia, itu poin pertama, bahwa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan bisa mensyukuri seluruh nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Ibu bapak yang berbahagia, yang kedua,
yang juga harus terus kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika usia kita sudah 40 tahun, ketika kita sudah semakin tua, sudah semakin mendekati ajal, poin kedua yang harus kita mintakan kepada Allah, wa an a'mala sholihan tardah. Ya Allah, berilah kekuatan kepadaku, berilah petunjuk kepadaku agar aku bisa beramal soleh yang Engkau ridhoi. Agar aku bisa beramal soleh yang Engkau ridhoi. Agar aku bisa beramal soleh yang Engkau ridhoi. Tidak ada artinya kita beramal soleh yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya ketika beramal soleh tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada syarat supaya Allah meridhoi amal soleh kita, agar kita bisa beramal soleh yang diridhoi oleh Allah, maka kita harus ridho, yang artinya rela menerima, yang artinya ikhlas menerima. Ridho terhadap apa? Dua hal. Ridho terhadap apa? Dua hal. Yang pertama, ridho atas takdir. Ridho atas takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Yang kedua, ridho atas aturan Allah baik berupa perintah maupun larangan. Dua hal inilah yang harus kita lakukan agar Allah meridhoi amal yang kita kerjakan. Yang pertama, ridho atas takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Ini tidak mudah. Hal ini tidak mudah untuk dilakukan, tapi harus terus diupayakan. Kalau kita mendapatkan takdir yang baik dari Allah, kemudian kita ridho, rela menerima, ikhlas menerima, itu biasa. Itu mudah. Tetapi ketika kita mendapatkan takdir dari Allah yang buruk, untuk menerimanya, untuk rela menerimanya, ikhlas menerimanya, sungguh sangat sulit. Tetapi harus terus kita latih. Kalau kita diberi takdir berupa kebaikan, sehat, hartanya banyak, anaknya baik-baik, suaminya baik, istrinya baik, tetangganya baik-baik, rumahnya mewah, mobilnya banyak, tanahnya di mana-mana berhektar-hektar. Rata-rata kita ikhlas menerima, meskipun belum tentu bisa mensyukurinya. Tetapi kadang ketika kita diberikan takdir yang tidak baik, sakit, anaknya bermasalah, hartanya habis, utangnya banyak, rumahnya nggak punya, selalu ngontrak kesana kemari, hidupnya miskin. Kadang kita sulit menerima. Padahal dua-duanya takdir Allah. Yang pastinya semua takdir Allah itu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti penerimaan kita itu pasrah begitu saja tanpa ada usaha dan ikhtiar. Tetap kita berikhtiar. Tetap kita berusaha untuk mendapatkan takdir yang terbaik. Tetapi ketika Allah sudah menetapkan, kita tinggal mengambil hikmah pelajaran untuk kemudian kita berusaha mendapatkan yang lebih baik. Ibu bapak yang berbahagia, bagaimana caranya agar kita bisa ridho, rela menerima atas takdir Allah yang baik maupun yang buruk? Kita yakini, kita harus husnudzon. Kita harus husnudzon, berprasangka baik kepada Allah. Bahwa semua takdir yang baik maupun yang buruk itu semuanya baik menurut Allah. Husnudzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah, bahwa semua takdir yang baik maupun yang buruk itu adalah baik menurut Allah. Dan semua itu di dalam takdir yang baik maupun di dalam takdir yang buruk ada kebaikan yang bisa kita raih. Ada kebaikan yang bisa kita dapatkan.
Sehingga kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, urusan orang beriman itu ajib. Urusan orang beriman itu menakjubkan. Urusan orang beriman itu menakjubkan. Kenapa? Ketika dia mendapatkan nikmat, takdir yang baik, dia bersyukur. Dan itu baik. Dan ketika dia mendapatkan musibah, bencana, takdir yang buruk, dia bersabar. Itu pun baik. Ajaban li amril mu'min. Sungguh ajaib urusan orang beriman itu. Semuanya baik. Mendapatkan takdir yang baik, ada kebaikan yang bisa didapatkan. Mendapatkan takdir yang buruk, ada kebaikan yang bisa dia dapatkan. Itulah keberkahan. Itulah kebaikan yang bisa kita raih. Sehingga dalam kondisi apapun, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan. Yang kedua, ridho, rela menerima atas aturan Allah, baik berupa perintah maupun larangan. Sebagai orang beriman, sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita pun harus menerima aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu berupa perintah maupun larangan. Ketika Allah perintahkan sesuatu kepada kita, kita ikhlas menerimanya. Meskipun mungkin kita belum bisa melaksanakan. Tetapi jangan pernah menolak perintah itu. Tetapi jangan sampai hati kita menentang perintah itu. Ketika Allah larang sesuatu kepada kita, maka kita harus menerima larangan itu. Meskipun kita belum bisa meninggalkan. Mungkin kita belum bisa meninggalkan. Tapi jangan pernah kita menolak perintah itu. Jangan sampai hati kita menolak perintah itu. Karena manakala kita menolak perintah Allah, menolak larangan Allah, maka jatuh kepada kekufuran. Kita terima itu sebagai perintah Allah, kemudian kita berusaha untuk melaksanakannya dengan penuh keikhlasan. Mastata'tum, semampu kita, semampu kalian. Maksud semampu kita, semampu kalian apa? Sekuat kemampuan yang kita miliki. Dan ketika Allah larang sesuatu kepada kita, kita terima itu sebagai larangan Allah, kemudian kita tinggalkan, berusaha untuk meninggalkan dengan sekuat tenaga kita. Dan penuh kesabaran kita meninggalkan itu. Insya Allah. Itu bagian dari keridhaan kita kepada aturan Allah. Supaya kita bisa ridho menerima aturan itu, ada satu prinsip yang harus kemudian kita tekankan pada diri kita. Sebagaimana disampaikan oleh Syekh Izzuddin bin Abdus Salam dalam kitab Syajaratul Ma'arif. Beliau mengatakan, wa min lutfir rahman annahu lam ya'murna illa fihi maslahatun fid daraini aw ihdahuma wa lam yanha anhu illa amma fihi mafsadatun fid daraini aw ihdahuma. Sebagian dari maha lembutnya Allah Ar-Rahman adalah Dia Allah tidak memerintahkan sesuatu apapun kepada kita kecuali pasti di dalamnya ada maslahat, ada kebaikan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Allah perintahkan sholat, pasti maslahat, pasti baik. Allah perintahkan puasa, pasti maslahat, pasti baik. Allah perintahkan kita birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, pasti maslahat. Allah perintahkan kita kepada kita menyantuni anak yatim, fakir, miskin, pasti maslahat, pasti baik kepada kita. Allah perintahkan kita memberikan nafkah kepada istri, kepada anak, pasti baik. Allah perintahkan kepada kita berbuat baik kepada tetangga, pasti itu maslahat. Itu keyakinan kita. Dan sebaliknya, tidaklah Dia Allah melarang sesuatu kepada kita, memberikan larangan apapun kepada kita, kecuali pasti di dalamnya ada mafsadat, ada keburukan, ada maldharat, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Allah larang kita berzina, pasti zina itu buruk. Allah larang kita mencuri, pasti di dalam mencuri itu ada keburukan. Allah larang kita ghibah, pasti ada keburukan. Allah larang kita memakan daging babi, pasti ada keburukan di situ. Allah larang kepada kita minum khamr. Allah larang kepada kita judi, pasti semua itu di dalamnya ada keburukan. Itu keyakinan kita, sehingga kita bisa menerima atas apapun aturan Allah yang baik berupa perintah maupun larangan. Ibu bapak yang berbahagia, ketika kita sudah bisa ridho terhadap aturan Allah itu, insya Allah kita akan mendapatkan ta'mal iman, kata Rasulullah, mendapatkan kenikmatan iman. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW, dzaqa ta'mal iman,
Man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyah. Akan senantiasa merasakan nikmatnya iman, akan senantiasa merasakan manisnya iman. Siapa? Man radiya billahi rabba. Siapa saja yang ridho Allah sebagai Rabbnya. Wabil islami dina, dan ridho Islam sebagai agamanya. Wabi Muhammadin nabiyya, dan ridho Nabi Muhammad sebagai nabinya. Ridho kepada Allah, Islam, dan Rasulullah. Ini artinya apa? Ridho kepada aturan Allah. Ridho kepada agamanya Allah. Ridho kepada aturan Allah, Islam, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita akan mendapatkan kenikmatan iman. Nah, ketika kita sudah ridho, bisa ridho terhadap dua hal tadi. Yang pertama, ridho atas takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Dan yang kedua, ridho kepada aturan Allah baik berupa perintah maupun larangan. Insya Allah kita akan diridhoi oleh Allah. Kita akan bisa beramal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya amal soleh kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal soleh kita akan berpahala. Amal soleh kita akan mengantarkan pada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dengan rahmat Allah itu insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surga. Sehingga nanti ketika kita meninggal dunia akan disambut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau kepada Rabbmu dengan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surga. Masya Allah, sambutan yang begitu mesra yang Allah berikan kepada kita, orang-orang yang ridho, orang-orang yang ridho, dan insya Allah amal kita akan diridhoi. Bapak Ibu yang berbahagia, inilah yang harus kita mohonkan terus kepada Allah agar kita bisa beramal soleh yang diridhoi. Ibu bapak yang berbahagia, yang ketiga, poin ketiga di dalam doa dalam surah Al-Ahqaf 15 tadi, yang harus kita mohonkan terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wa aslih li fi dzurriyyati. Wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaikilah diriku dengan baiknya anak keturunanku. Solehkanlah diriku di dalam solehnya anak keturunanku. Sukseskanlah diriku di dalam suksesnya anak keturunanku. Ini maksudnya apa? Kita memohon kepada Allah agar kita bisa menjadi orang yang baik dan anak keturunan kita baik. Karena anak keturunan kita yang soleh, anak keturunan kita yang baik, insya Allah akan menjadi jariah kepada kita. Anak soleh merupakan salah satu yang menghadirkan pahala tanpa putus. Anak soleh merupakan salah satu yang menghadirkan pahala tanpa putus kepada kita. Meskipun kita nanti sudah meninggal dunia, kalau kita punya anak soleh, insya Allah kita akan mendapatkan jariah pahala itu. Mendapatkan pahala yang tanpa putus. Tetapi ingat ibu bapak, ketika kita menginginkan anak kita soleh, kita harus sadar, sesadar-sadarnya bahwa kita ini pun adalah anak. Kita ini pun adalah anak. Dari siapa? Dari orang tua kita, bapak ibu kita. Dan tentunya bapak ibu kita juga menginginkan anaknya soleh. Artinya menginginkan diri kita soleh. Sehingga jangan pernah kita melupakan ini. Ketika kita menginginkan anak-anak kita soleh, maka kita harus berusaha untuk soleh dan solehah. Sehingga kita mendapatkan anak soleh. Yang anak soleh itu salah satu yang bisa menjadikan jariah. Menjadikan pahala terus mengalir atas kita. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Idza mata ibnu Adam inqata anhu amaluhu illa min thalas. Sadaqatin jariyatin
Au ilmin yuntafa'u bih au waladin salihin yad'u lah. Rawahu Muslim. Idza apabila mata meninggal ibnu Adam, anak cucu Adam. Apabila anak cucu Adam meninggal dunia, inqata anhu amaluhu, maka terputus darinya amalnya, artinya pahala amalnya terputus. Illa min thalasin, kecuali 3 hal. Kecuali tiga. Apa itu? Shadaqatin jariyatin, yang pertama. Sedekah jariyah. Au ilmin yuntafa'u bih, yang kedua ilmu yang manfaat. Au waladin salihin yad'ulah, yang ketiga anak soleh yang mendoa. Rawahu Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bapak Ibu yang berbahagia, maka jangan sampai kita melupakan kesempatan ini. Mumpung kita masih hidup di dunia, kita cari 3 amalan ini. Pertama, sedekah jariyah. Sedekah yang terus mengalirkan pahala. Berupa wakaf. Seperti misalkan yang dilakukan Utsman bin Affan, sedekah sumur yang digunakan oleh kaum muslimin. Yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika ia sedekah kebun tanah yang kemudian hasilnya digunakan oleh kaum muslimin. Sedekah jariyah yang dilakukan oleh para sahabat ketika membangun Masjid Quba, ketika membangun Masjid Nabawi, dan lain sebagainya. Insya Allah itu menjadi jariyah yang amalnya terus mengalir. Kita pun bisa mencontoh para sahabat itu. Kita bantu, kita sisihkan harta kita untuk sedekah jariyah. Membangun masjid, bangun pesantren, membangun madrasah, majelis taklim, membuat sumur, dan lain sebagainya. Insya Allah menjadi jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang kita ajarkan, yang dengan itu orang mengamalkan ilmu yang kita ajarkan, itu insya Allah juga menjadi jariyah. Dan yang terakhir, anak soleh yang mendoakan. Agar Bapak Ibu bisa mendapatkan 3-tiganya langsung. Harta kita gunakan untuk apa? Bantu masjid. Di masjid itu ada 3-nya. Ada ketiga-tiganya. Sedekah jariyah berupa bangunannya dan segala sarana prasarannya. Ilmu yang manfaatkan di masjid nanti diajarkan ilmu-ilmu yang manfaat. Dan anak soleh di masjid pasti ada salah satu dari produk masjid yang merupakan anak soleh. Atau bantu pesantren. Karena di situ ada 3-tiganya sekaligus. Yang pertama adalah bangunan dan sarana prasarananya. Itu adalah sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang manfaat. Di pesantren diajarkan ilmu-ilmu yang manfaat. Dan anak soleh. Di antara santri-santri pesantren, insya Allah ada di antara mereka yang menjadi soleh dan solehah. Insya Allah kita bantu pesantren menjadi jariyah kita. Insya Allah. Apa ciri anak yang soleh? Dan itu harus kemudian kita jadikan ciri kita juga. Kalau kita menginginkan anak soleh harus punya 5 ciri. Yang pertama, tilawah. Rajin tilawah, membaca ayat-ayat Allah. Memahami ayat-ayat Allah. Baik ayat Allah yang ada di alam semesta. Ayat kauniyah maupun ayat Allah yang ada di dalam qaul, di dalam firman-Nya Al-Quran dan sunnah Nabi. Itulah ayat-ayat Allah. Maka orang soleh, anak soleh senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Senantiasa membaca hadis-hadis Nabi. Dan senantiasa belajar memahami alam semesta ini. Baik alam sains maupun alam sosial. Baik alam semesta maupun alam sosial. Itu harus kita pelajari. Yang kedua, senantiasa bersujud di hadapan Allah. Yakni dalam ibadah sholat yang kita lakukan. Maka anak yang soleh, pribadi yang soleh, maka dia harus rajin sholat. Menjaga sholat 5 waktu dan menambahnya dengan sholat-sholat sunnah. Kemudian iman. Ia beriman kepada Allah dan hari akhir. Ia percaya sekali kepada Allah. Beriman kepada Allah dan hari akhir. Sehingga Allah menjadi pengawas atas dirinya. Maka ada muraqabah, ada merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala karena keimanan dan keyakinannya kepada Allah. Kemudian dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, mengajak yang baik dan mencegah yang munkar. Dan yang terakhir, yusari'una fil khairat, senantiasa bersegera di dalam kebaikan. Senantiasa bersegera di dalam kebaikan. Senantiasa bersegera di dalam kebaikan atau fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ibu bapak yang berbahagia, inilah poin ketiga yang harus kita mohonkan kepada Allah, khususnya ketika kita sudah berusia 40 tahun ke atas.
Ibu bapak yang berbahagia, yang keempat, ketika kita sudah menginjak usia 40 tahun ke atas, dituntunkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Yang poin keempat, doa itu isinya adalah kita memohon kepada Allah agar bisa bertaubat sebelum meninggal. Inni tubtu ilaika. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu ya Allah. Ibu bapak yang berbahagia, kita sadar bahwa kita manusia yang penuh dengan salah, yang sering berbuat dosa. Al-insanu makhlul khatta'i wan nisyan, kata pepatah Arab. Bahwa manusia itu adalah mahalnya, keadaannya, tempatnya salah dan lupa. Maka kita sadari itu bahwa kita adalah manusia, hamba Allah yang sering salah dan berbuat dosa. Tetapi ingat, manusia terbaik itu adalah ketika dia salah, ketika dia berbuat dosa, kemudian dia mau bertobat kepada Allah. Itulah manusia terbaik. Artinya meskipun kita punya salah, meskipun kita pernah bermaksiat, tetapi kita bisa menjadi hamba yang terbaik ketika apa? Kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat dengan sebenar-benarnya taubat. Maka harapannya semakin kita tua, semakin bertaubat. Semakin usia kita mendekati ajal, semakin bertobat. Semakin kita dekat dengan kematian, harus semakin banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang berbahagia, jangan sampai sebaliknya, usia semakin tua, usia semakin lanjut, malah justru kita semakin banyak bermaksiat kepada Allah. Na'udzubillah, tua-tua keladi, makin tua makin menjadi-jadi. Sehingga umur terbaik itu apa? Umur yang panjang dan baik. Manusia terbaik kalau umurnya panjang, kemudian dia berbuat baik. Tapi manusia terburuk adalah ketika dia umurnya panjang, banyak berbuat salah, berbuat dosa, tidak mau bertobat. Maka supaya kita menjadi manusia terbaik, kalau Allah takdirkan kita memiliki umur yang panjang, kita gunakan untuk berbuat baik, dan kalau ada salah, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah akan menerima taubat kita sebelum dua hal terjadi. Yang pertama, sebelum nafas sampai di tenggorokan, sebelum nyawa sampai di tenggorokan, dan yang kedua sebelum matahari terbit dari arah tenggelamnya. Sebelum matahari terbit dari arah barat, insya Allah Allah akan membuka pintu tobat kita. Insya Allah. Maka di dalam surah Toha ayat 82, Allah itu akan senantiasa mengampuni kita kalau melaksanakan 4 hal. Di ampunan Allah akan diberikan kepada kita semua yang senantiasa melakukan 4 hal. Sebagaimana firman Allah, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan tsumma ihtada. Wa inni, dan sesungguhnya aku, kata Allah, laghaffarun, sungguh pasti aku akan menjadi pengampun. Sungguh pasti aku akan mengampuni liman taba, bagi orang-orang yang mau bertaubat. Wa amana, dan ia terus beriman. Wa amila salihan, dan dia beramal soleh. Tsumma ihtada, kemudian istiqomah di dalam petunjuk Allah. 4 hal inilah yang menjadi wasilah, menjadi jalan Allah akan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Senantiasa bertobat dengan sebenar-benarnya tobat, senantiasa beriman dengan sebenar-benarnya iman, senantiasa beramal soleh, amal soleh yang diridhoi, dan senantiasa istiqomah di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah akan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Itulah poin yang keempat yang harus kemudian kita mohonkan terus kepada Allah agar kita bisa bertaubat. Maka bagus kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka taubatan nasuha qablal maut. Allahumma inni as'aluka taubatan nasuha qablal maut. Allahumma inni as'aluka taubatan nasuha qablal maut. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu bisa bertaubat dengan sebenar-benarnya sebelum mati. Bapak Ibu yang berbahagia, yang terakhir, yang kelima, ketika usia kita sudah 40 tahun, sudah 40 tahun ke atas, Allah ajarkan doa kepada kita dalam surah Al-Ahqaf 15 yang
salah satu muatannya yang muatannya poin yang kelima adalah kita memohon kepada Allah agar kita bisa berserah diri hanya kepada Allah. Wa inni minal muslimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri hanya kepada Allah. Inilah poin penting yang harus terus kita mohonkan kepada Allah, bahwa kita semua ini adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah ciptakan di muka bumi ini dengan satu tujuan, agar kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah artinya apa? Menyerahkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti semua aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, ridho kepada apapun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita muslim yang sejati, muslim yang sebenarnya, dan kita menjaga keislaman kita, menjaga ketundukan kita, menjaga kepasrahan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam agama Islam itu sampai akhir hayatnya, sampai akhir hayat kita. Maka Allah Subhanahu wa taala tegas mengatakan, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Janganlah sungguh engkau meninggal kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan usia kita yang semakin lanjut, usia kita yang semakin tua, menjadikan kita semakin dekat dengan Allah, semakin ridho kepada Allah, semakin bisa menjalankan agama kita, agama Islam dengan baik, semakin kita bisa berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima doa-doa kita ini, dan Allah jadikan kita menjadi hamba yang pandai bersyukur, bisa beramal soleh yang diridhoi, memiliki anak soleh yang mendoakan kita, senantiasa bisa bertaubat sebelum ajal menjemput, dan bisa berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, banyak kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.